teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Terbatas pada kejadian yang sedang terjadi pada saat dan tempat tertentu saja. Ya, terbatas teman-teman ya. Yang tadi saya katakan bahwa di sini saya sangat setuju sekali bahwa mengapa terbatas ya, data itu harus update ya teman-teman, apalagi di ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan itu diperlukan data terbaru. Dan itu sangat terbatas pada tempat itu. Anda misalkan observasi di SD Muhammadiyah Ambarketawang 2, sementara itu teman Anda berada di SD Ambarketawang ketiga misalkan. Nah, teman Anda minta data atau meminjam data observasi yang Anda miliki di Muhammadiyah Ambarketawang 2, maka ini tidak bisa teman-teman. Karena fenomenanya berbeda, sumber dayanya berbeda, SDM-nya berbeda, gurunya berbeda, siswanya berbeda. Maka masalah yang ditimbulkan atau data yang dimunculkan pun juga akan berbeda. Kemudian wawancara yang kedua berikutnya, metode untuk mendapatkan data dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu caranya teman-teman ya, kita akan melihat tadi wawancara itu tekniknya itu komunikasi dua arah. Metodenya komunikasi dua arah. Instrumennya banyak sekali teman-teman di sini tuh. Ya, instrumennya cara alat yang digunakan untuk komunikasi dua arah apa? Banyak sekali di sini. Makanya saya katakan tadi teknik dan instrumen itu berbeda. Hubungannya itu hubungan umum dan khusus. Teknik wawancara ada dua teman-teman semuanya. Tidak terstruktur dan terstruktur. Tidak terstruktur itu tidak menggunakan panduan wawancara ya. Mungkin kalau kita lihat sendiri mungkin ya subjek penelitiannya itu akan merasa terganggu atau merasa canggung ketika kita melakukan wawancara secara langsung ya, dan terpandu, itu akan canggung sekali. Tapi kalau berbeda halnya kalau misalnya kita ngobrol ala kadarnya, mengalir begitu saja, seakan-akan kita tidak melakukan wawancara, padahal kita sedang melakukan wawancara, itu natural dan mungkin data yang akan dimunculkan akan sangat banyak dan sangat luar biasa kaya ya. Tapi kalau terstruktur wawancara itu pasti si subjek penelitian itu akan merasakan canggung ya, merasakan gugup, merasakan apa nih jawaban yang harus saya keluarkan. Nah, mungkin dia akan mengarang-arang jawaban, bisa jadi dia akan menimbulkan atau memunculkan yang bagus-bagus saja. Kita tidak tahu ya. Nah ini keunggulan wawancara, terjalinnya kerjasama yang baik responden dan pewawancara baik. Ini mungkin kalau dalam wawancara terstruktur, mungkin seperti yang di televisi-televisi ya, pewawancara memberikan sebuah pertanyaan, kemudian komunikan itu menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, bila ada jawaban yang kurang jelas dapat diklarifikasi secara langsung. Misalkan jawaban dari komunikan itu membuat pewawancara itu bingung ya, atau jawabannya ambigu, maka bisa langsung ditanyakan di situ. Maksudnya apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Bapak maksud dari itu apa? Nah, seperti itu. Dapat menggunakan alat bantu visual. Alat bantu visual ya. Bisa menggunakan kertas dan pena. Bisa menggunakan apalagi teman-teman? Handphone gitu ya teman-teman ya, untuk mewawancara. Banyak sekali caranya, banyak sekali alat bantunya. Kepastian mendapatkan data sangat tinggi. Pasti sangat tinggi ya teman-teman ya. Waktu pun juga tidak terbatas, yang membatasi hanya butir soal-soalnya saja. Kemudian reaksi responden dapat menjadi indikator tertentu. Mungkin reaksi ya, mimik, mungkin pandangan mata, mungkin getaran tangan, atau mungkin gaya duduk. Kemudian cara berbicara itu bisa memberikan sebuah indikator data tertentu bagi pewawancara. Dapat diketahui mana responden yang cerdas, mana yang tidak jelas. Ini akan sangat bisa diketahui. Pewawancara dapat menyaring responden yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini bisa disaring teman-teman ya. Beda dengan observasi ala kadarnya, data yang didapatkan, data yang direkam itu ya seperti itu adanya. Tapi kalau wawancara bisa disaring, bisa di-cut, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Kemudian yang berikutnya, yang ini, dengan teknologi informasi, geografis dapat diperluas. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini masuk ke dalam tadi instrumen pengumpulan data wawancara. Wawancara itu kan wawancara komunikasi dua arah, dan itu bisa dilakukan di menggunakan alat apapun.
bisa menggunakan teleconference ya, video call, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan ya kalau misalnya kita bisa tatap muka, bisa menggunakan hitam di atas putih ya, artinya bisa menggunakan wawancara tertulis. Wawancara tertulis itu bisa jadi dengan tulisan tangan, kemudian setelah itu difoto dan kemudian dikirimkan kepada pewawancara, bisa jadi melalui Google Form instrumen itu. Jadi instrumen cara wawancara, caranya menggunakan wawancara, instrumennya menggunakan Google Form bisa jadi, atau instrumennya menggunakan video call bisa jadi. Akses lebih baik ke respondennya ya, ini ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, kelemahan wawancara, mungkin biaya mahal dan responden mungkin sulit untuk bisa diketemui ya, kecuali bisa janjian terlebih dahulu. Waktunya lama bila responden gagap teknologi informasi sehingga perlu wawancara langsung. Kalau misalkan gaptek, tidak tahu informasi, maka komunikan atau responden bisa dimintai secara langsung. Itu pun juga janjian dulu biasanya. Menuntut pewawancara yang terlatih. Kadang pewawancara itu menjawabnya pertanyaannya A, jawabannya B, C, D, dan seterusnya. Maka inti dari pertanyaan tersebut bisa jadi tidak dapat diketahui. Kemudian diperlukan waktu pengumpulan data yang lama ya. Memang wawancara itu kan bisa jadi lama karena tergantung pada butir-butir soal itu. Kemudian sulit mendapatkan responden. Kadang ada responden yang malu, tidak mungkin privasinya tidak boleh diganggu, atau ya, merupakan hal yang rahasia sehingga dia tidak mau atau tidak berani untuk diwawancarai. Itu hal-hal yang mungkin bisa didapatkan, ditemui oleh peneliti di lapangan. Oke, baik, kuesioner teman-teman semuanya. Kuesioner yang kita ketahui di sini angket ya. Angket. Cara mengulang data dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan. Seperangkat daftar pertanyaan ya, yang sudah langsung dibidik saya tambahi dengan jawaban terbatas. Ya, saya tambahi dengan jawaban terbatas. Pertanyaan yang sudah terbatas, yang sudah disiapkan terbatas, dan jawaban juga yang terbatas juga di situ. Nah, responden komunikan itu hanya tinggal memilih saja jawaban mana yang pantas, yang mungkin bisa dirasakan, yang menurut dia data itu valid. Prinsip penyusunan kuesioner, susunan katanya harus baik dan benar, dapat diukur ya. Dapat diukur ini sesuai dengan teorinya. Oke, ini berbicara dengan teori ya, teori di bab 2. Harus sesuai dengan bab 2. Maka teori-teori yang ada di bab 2 ini diturunkan. Oke, diturunkan, kemudian setelah itu dibuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa? Dalam sebuah kuesioner. Gitu ya, teman-teman ya. Tampilannya umum ya, tampilannya umum. Prinsip susunan kata, menggunakan lebih dari satu pertanyaan. Jangan 1-2 pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan teori. Ini kembali kepada teori. Bikin pertanyaan sesuai teori yang dulu pernah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Bahasanya harus tepat, sederhana, dan mudah dimengerti. Tidak bertele-tele ya. Kemudian pilihan tipe pertanyaan yang tepat, terbuka, tertutup, positif, negatif ya. Mungkin yang lebih dominan positif dan negatif ya teman-teman. Mungkin positif itu contohnya, apakah Anda menyukai bahasa Arab? Nah, itu positif. Kalau negatif, apakah Anda tidak menyukai bahasa Arab? Seperti itu teman-teman ya. Nanti kemudian jawabannya baru bisa dibatasi. Mungkin batasan mungkin yang kita ketahui bersama ada salah satu teknik ya dalam angket itu miliknya Likert. Kalau Likert itu skalanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu teman-teman ya. Hindari pertanyaan ganda, membingungkan, memerlukan ingatan. Tanpa ingatan teman-teman. Kalau bisa biarkan komunikan itu menjawab dengan sangat lancar dan tanpa harus memikirkan, mempertimbangkan. Mengandung sugesti, menimbulkan emosi. Jadi emosional gitu ya teman-teman, secara sosial, menyenangkan. Dokumentasi yang terakhir teman-teman semuanya,
ini dokumentasi ini lebih kepada data sekunder ya, sebenarnya gitu. Bila dokumen itu sudah ada di sekolah. Tapi kadang kita itu juga melakukan dokumentasi-dokumentasi yang ada on the spot ketika itu, dan ketika itu ada dan kita yang menginginkan, mungkin bisa jadi foto teman-teman ya. Foto juga termasuk dokumentasi. Foto ketika Anda berada di tempat itu, maka bisa dikatakan ini data primer, bisa dikatakan ini data sekunder. Tahapan dokumentasi teman-teman, cari dulu kebutuhan data antum. Oke. Memilih metode pencarian, mungkin bisa foto, lihat teman-teman ya, bisa jadi video. Kemudian menyaring dan mengumpulkan data. Tidak semua data yang antum dapatkan dari sekolah itu antum makan habis, antum cantumkan dalam skripsi, tidak. Kemudian data itu dievaluasi ya, benar apa tidak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Wawancara, oke. Wawancara ini bisa jadi tulis dan lisan, oke, dan soal. Oke, kemudian kuesioner, soal tesnya ya teman-teman, kuesioner bisa iya, bisa tidak. Bisa yang tadi saya sampaikan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, sangat setuju, setuju dan sangat setuju misalkan. Checklist atau skala bertingkat ya. Checklist, antum bisa menggunakan checklist dan skala ya. Observasi, checklist, tabel, dokumentasi, foto, video, buku dan pena, dokumen berkas ya. Ini instrumennya teman-teman semuanya. Instrumen kuesioner kita bisa mengetahui tadi ya, sudah kita bahas. Skala bertingkat, rating ya, maksudnya adalah itu. Kemudian observasi itu bisa menggunakan checklist, antum sudah siapkan dulu sebuah pertanyaan ya. Kemudian di checklist di sini. Oke, di sini checklist.